Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rahdi. Saat ini kita akan bahas materi untuk kelas 9 tentang perpangkatan. Perhatikan. Barisan dan deret bilangan. Kelas 8. Lanjut. Barisan bilangan Fibonacci. Perhatikan. Aturan mainnya adalah suku pertama bebas. Misalnya kita mau angka 7. Suku kedua juga bebas. Misalnya kita mau 1. Kalian bisa buat sendiri, ya. Pokoknya suku pertama bebas, kedua bebas. Sekarang suku ketiga adalah hasil penjumlahan suku pertama dan kedua. 7 tambah 1 sama dengan 8. Suku keempatnya hasil penjumlahan suku kedua dan ketiga. 1 tambah 8 sama dengan 9. Dan seterusnya. Berapa di sini? 17 dari mana? 8 tambah 9. Di sini 26. Oke, paham? Silakan dicatat. Berapa di sini? Berapa di sini? Kalian lanjutkan sendiri. Oke? Lanjut. Latihan soal. Halaman 36 nomor 11 di buku Dinas Kurikulum 2013 kelas 8. Ya, ada angka 1 3. 1 tambah 3 4. 3 tambah 4 7. 4 tambah 7 berapa? 7 tambah berapa? Berapa? Ini pilihannya. Paham? Soal yang esainya adalah ada di halaman 38 nomor 1. Soalnya tentukan 2 suku yang hilang pada barisan bilangan berikut. 2 5. Pertama bebas, kedua bebas. Yang keduanya adalah, oke, paham? Pertama tambah yang kedua, hasilnya berapa? Ini pun sama, hasilnya berapa? Ketiga tambah keempat, hasilnya yang ke-5. Oke, namanya barisan Fibonacci. Selanjutnya kita akan bahas tentang barisan aritmetika. Semuanya itu ada aturan main. Jadi kalau kalian mau hidupnya lancar, tertib, tenang, negara damai adalah harus ikuti aturan main. Paham ya? Jadi kita manusia harus disiplin. Aturan main untuk deret aritmetika adalah yang pertama atau A, bebas. Misalnya kita mau A-nya 3. A gampangnya gini, awalnya gitu ya. Suku kedua ada beda yang tetap antar suku, namanya beda. Misalnya kita mau bedanya berapa? Bedanya misalnya maunya 5. Beda 5 ini tergantung yang membuat soal. Dan juga sama, kalian bisa membuat soal sendiri. Oke. Seandainya suku pertama adalah 3 dengan beda 5, maka dari 3 suku pertama ditambah dengan bedanya 5. 3 ditambah 5 8. 8 ditambah 5 13. 13 ditambah 5 18. 18 ditambah 5 23. Dan seterusnya. Itu namanya deret aritmatika. Ada awalnya, ada bedanya, dan bedanya ini harus tetap. Ini bedanya 5 sama harus berbeda 5. Dan seterusnya. Oke, paham? Silahkan dicatat. Dan jangan lupa ada titik-titik, kalian isi. Ada titik-titik, kalian isi. Menentukan nilai suku ke N deret aritmatika. Oke, ada langkah-langkahnya. Misalnya, tentukan suku ke-80 dari deret 2, 8, 14, 20, 26, dan seterusnya. Kita tidak mungkin habis waktu kita kalau menderetkan terus sampai 20 barisan.
pasti ada cara gampangnya. Perhatikan langkah-langkahnya. Ya, namanya UN, urutan ke N. Ini rumusnya A ditambah N kurang 1 dikali B. Apakah UN itu? UN adalah urutan atau suku ke N yang kita cari. Berarti N-nya adalah 80. Ya, jadi karena dia nomor 80, N-nya diganti dengan angka 80. Jadi kemudian A-nya. A itu awalnya, suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? 2. 2 dari mana? Ini suku pertama. Jadi U80 sama dengan 2 ditambah 80 dikurang 1. Mengapa 80? Kan nomornya nomor 80. Kan yang ditanya suku ke 80. Oke. 80 kurang 1 dikali apa? B. Apa B? Beda antar suku. Bedanya berapa sekarang? Cara mencari beda adalah beda itu urutan kedua dikurangi urutan ke-1 atau urutan ketiga dikurangi urutan kedua. Jadi hasilnya bedanya adalah misalnya urutan keduanya 8 dikurangi urutan ke-1-nya 2. Hasilnya 6. Berarti bedanya adalah 6. Jadi U80 sama dengan 2 ditambah 80 kurang 1 dikali beda. Berapa bedanya? 6. Oke. Sama dengan 2 ditambah berapa nih? 80 kurangin 1, 79 dikali 6. Ada tambah, ada kali. Mana yang lebih dulu kita kerjakan? Ingat pelajaran kelas 7. Kita kerjakan kalinya dulu. Jadi U80 sama dengan 2-nya ditambah 474. Dari mana? 79 dikali 6. Jadi sama dengan 476. Ini adalah urutan yang ke-80. Paham? Ini rumusnya, ada proses-prosesnya, ada keterangannya. Kalian catat dengan lengkap. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan latihan. Tentukan nilai suku ke 100 dari 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kita ikuti langkah-langkahnya seperti yang tadi. A-nya yang mana? Berapa? 6, betul. A-nya 6. Apa B? B itu beda. Bedanya berapa jadinya? U2-nya dikurangin U1-nya. U2-nya berapa? 9. 9-nya dikurangin U1-nya 6. Jadi bedanya sama dengan 3. Rumusnya masih ingat? Kalian tulis di situ sudah ada kan? UN sama dengan A ditambah N-nya kurangin 1 dikali B. Sudah ada angka-angka semuanya. Kalian lanjutkan sendiri. Kalian harus belajar mandiri. Syarat kalian bisa memahami matematika adalah kalian mau mencoba, berani menghitung. Oke, semangat. Insya Allah bisa. Selanjutnya, menentukan rumus suku ke N. Ya, tentukan rumus suku ke N dari deret berikut: 3, 10, 17, 24, 31 dan seterusnya dan seterusnya. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, tuliskan notasinya. Notasi deret aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Langkah yang kedua adalah menemukan A-nya. A-nya berapa ini? Yang pertamanya berapa? 3. Jadi A-nya sama dengan 3. Kita pindahkan ke sini. UN sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali B. Langkah yang ketiga, kita harus menemukan B-nya. B-nya berapa? Gimana menghitungnya? Masih ingat?
U2 dikurangin U1 sama dengan 10 dikurangin 3 sama dengan 7. Jadi B-nya kita cari dengan angka 7. Jadi UN sama dengan 3 ditambah N kurang 1 kali 7. Ini ada perkalian. Kita biasa harus didistribusikan, ya. Jadinya sama dengan UN adalah 3 ditambah 7N kurang 7. Harus adil. Manusia harus adil, dibagikan ke semuanya. Oke? Jadi UN sama dengan 3 ditambah 7N kurang 7. 7N-nya dari mana? N-nya dikalikan 7. Minus 7-nya, minus 1 juga sama dikalikan 7. Selanjutnya UN sama dengan 3 ditambah 7N kurang 7. Kita hanya membuka kurungannya. Selanjutnya UN sama dengan yang ada variabel dipisahkan. Ini konstanta. Ingat pelajaran kelas 7. Ada variabel, ada konstanta. Materi tentang aljabar. Jadi UN sama dengan 7N dikurang 4. Ini rumus suku ke N-nya. Paham? Oke, bagus. Silakan dicatat dengan tahap-tahapannya. Yang selanjutnya kita akan latihan menentukan jumlah N suku pertama. Apa sih jumlah N suku pertama itu? U1-nya ditambah U2-nya ditambah U3-nya ditambah U4 dan seterusnya. Gak mungkin kita menghitung semuanya manual satu-satu. Ada cara mudahnya. Bagaimana? Perhatikan. Ya, contohnya tentukan jumlah 50 suku pertama dari deret 2, 7, 12, 17, 22 dan seterusnya. Ya. Untuk menemukan jumlah N suku pertama ada rumus. Rumusnya adalah Sn. Ya. Kalau dalam pelajaran komputer, S itu dalam Excel namanya sum. Sum itu artinya jumlah. Oke? Maka menggunakan S sum. Mengapa kita pakai sum? Kan yang ditanyakan jumlahnya. Jadi Sn itu sama dengan N-nya dibagi 2 dikali 2A. 2 kali A artinya ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya tuh Sn jumlah sampai suku ke N. Jadi sampai ke 50. Ya, ini kita ulang rumusnya. Jadi S50 sama dengan 50 dibagi 2 dikali 2A. 2 kali A. A-nya adalah 2 suku pertama dikali N-nya 50 kurangin 1. Ya, dikali bedanya. Bedanya berapa? 5. 5 dari mana? Ayo 5 dari mana? Ya, 5-nya bedanya sama dengan suku kedua dikurangin suku ke 1. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Paham? 5 dari mananya? Jadi sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25 dikali 2 kali 2 4 ditambah 50 kali 1 49 dikali 5 sama dengan 25 dikali 4 ditambah, biasa ya kita kalikan dulu, 49 dikali 5 sama dengan 245. Jadi sama dengan 25 dikali 249 sama dengan 6125. Paham ya? Itu langkah-langkahnya, kalian catat dengan rapih dan jelas. Insya Allah kalian paham. Selanjutnya ada latihan soal, ya. Misalnya kalian terutama yang suka nonton bola atau pernah ke lapangan stadion bola, gitu kan? Terutama yang ada di posisi sudut pojok, itu ada jumlah penonton, kursi terdepan dengan belakangnya kan berbeda, gitu kan? Dengan pola yang tetap. Misalnya
Di sebuah sudut stadion, jumlah kursi penonton barisan terdepan berbeda jumlahnya dengan barisan di belakangnya. Jika pada barisan terdepan terdapat 5 kursi dan setiap baris di belakangnya bertambah 2 kursi, dan di sudut itu ada 20 baris, berapa kapasitas penonton di sudut stadion itu? Langkahnya ini. A-nya, barisan terdepannya ada berapa kursi? Barisan terdepan ada 5, hanya 5. Antar baris ada berbeda berapa orang? Setiap baris bertambah 2 kursi, berarti bedanya 2. Pada sudut itu ada berapa barisan? Ada 20 baris. Kalau dinomorin ada 20. Oke, kapasitas berarti jumlah, pakainya SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Kalian masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu hasilnya ya. Ini kalian kerjakan, jangan hanya dicatat doang. Oke, terima kasih. Lanjut. Sekarang kita bahas deret geometri ya. Berbeda dengan aritmetika. Kalau aritmetika itu polanya tambah-tambah, namanya ada perbedaan, beda suku 1 dengan suku 2. Kalau geometri bukan beda, tapi ada rasio. Kita perhatikan aturan mainnya. Suku pertama bebas atau sama A ya. Misalnya A-nya itu 6. Yang kedua menentukan rasio, rasionya bebas. Misalnya kita ingin rasionya adalah 3. Artinya 6-nya ini kita kali 3. Ya. Suku kedua berarti A-nya dikali rasio sama dengan berapa? A-nya 6, rasionya 3. 6 kali 3 18. Suku ketiganya, keduanya dikalikan rasio. 18-nya dikali 3 berapa? 54. Dan seterusnya. Berapa di sini jadinya? Dikalikan 3. Berapa hasilnya dikalikan 3? Ya, semua kita kalikan 3. Paham? Namanya deret geometri. Bukan lagi menggunakan beda, tapi menggunakannya rasio. Paham? Oke, silakan dicatat. Dan seterusnya dan seterusnya. Latihan soal. Tentukan 2 suku berikutnya dari 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya dan seterusnya. Kita disuruh mengisi 2 suku berikutnya. Di sini angkanya berapa? Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan A-nya. A-nya berapa? 3. Yang mana 3? Ini A. Pokoknya suku pertama awalnya itu A namanya. 3. Menentukan rasio. Rasio itu rumusnya U2-nya dibagi U1. Bukan dikurang ya. Kalau dikurang namanya aritmetika. Ini deret geometri. Pakainya rasio dibagi. Atau bisa juga U3-nya dibagi U2. Kita hitung. U2-nya berapa? 6 dibagi 3. Bisa juga 12 dibagi 6. Sama hasilnya 2. Jadi rasionya adalah 2. Oke. Maka 48-nya dikali 2 sama dengan 96. 96-nya dikali 2 192. Oke, paham? Oke, bagus. Dicatat. Selanjutnya, latihan soal. Tentukan sudah. Menemukan rumus suku Kn dari deret geometri. Tentukan rumus suku Kn dari 3, 6, 12, 24, 48. Ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tuliskan notasi. Notasinya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-nya kurang 1. Oke. Menemukan A-nya. A-nya berapa? Ini A-nya 3. A-nya sama dengan 3. Pindahkan ke rumus notasinya.
UN sama dengan A-nya diganti angka 3 kali R pangkat N-1. Menemukan R-nya. R-nya berapa? Tadi sudah ya, ingat berapa R-nya? Cara menghitungnya U2 dibagi U1 atau U3 bagi U2. Jadi R-nya sama dengan 2. Kita ganti R-nya dengan angka 2. Jadi UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N-1. Itu rumus suku ke N. Paham? Bagus. Silahkan dicatat. Selanjutnya, menemukan jumlah N suku pertama deret geometri. Contohnya adalah tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 5, 10, 20, 40, 40 dan seterusnya. Bagaimana langkahnya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tulis rumusnya. Apa rumusnya? Ya. Untuk deret geometri SN sama dengan A kali buka kolom R-nya pangkat N, hasilnya kemudian kurangin 1 dibagi R-nya dikurangin 1. Ini rumusnya, ya. Langkah-langkah yang kedua adalah tuliskan nomornya. Nomor berapa yang dikehendaki? Nomor 11, maka S11. N-nya diganti 11. S11 sama dengan A kali R pangkat 11 dikurang 1 per R-nya kurang 1. Sudah tahu nomornya? Yang kedua kita tulis A-nya. Emang A-nya berapa? Mana A? Nah ini A yang paling depan 5. Ya, A-nya sama dengan 5. Ya, nah A-nya 5. S sama dengan S11 sama dengan 5 dikali R pangkat 11 kurangin 1 per R kurang 1. Selanjutnya adalah tulis nilai R-nya. Nah, R-nya berapa? Ayo. Rumusnya ingat kan? U2 dibagi U1 atau 10 dibagi 5. Ya, 10 dibagi 5 bukan 2 ya. Nah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadinya S11 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 11 kurangin 1 per 2 kurangin 1. Sehingga suku ke-11 ini jumlahnya adalah 5 dikali 2 pangkat 11. Kalau hitung-hitung hasilnya 2048 dikurangin 1. Jadi sama dengan totalnya adalah 10.235. Oke. Tidak ada cukup ruang. Baru kan menit ini. Aduh, cukup. Saya mending diopok kata saya Sudah ngantuk. Saya ngantuk banget lagi. Lama banget udah 3 menit. Biasanya 30 menit. Aduh, hapus deh apa.